Masa aku menyalahkan Ibu Zainab? Apa? Kasih kami waktu, Pak. Kami pasti akan menemukan Ibu Zainab. Polisi makin penasaran karena perempuan yang tidak tahu diuntung itu menghilang. Kampung ini kecil, Pak. Cepat atau lambat, perempuan itu pasti ketemu. Cepat atau lambat? Hei, kalian harus temukan perempuan yang tidak tahu diri itu sekarang juga. Dan habisi dia. Sebelum dia buka mulut dan cerita macam-macam sama polisi. Ngerti? Mengerti, Pak? Gama perempuan kepundung itu sembunyi sekarang. Ibu! Ini, Bu. Ini uang untuk apa, Nak? Untuk biaya merawat Bu Zainab. Saya titip Bu Zainab ya, Bu. Emangnya ada apa sih, Nak Lili? Saya sudah tidak bisa menjenguk dan merawat Bu Zainab lagi, Bu. Jadi saya mohon sekali Ibu bersedia merawat Bu Zainab untuk saya. Bersedia ya, Bu? Iya. Ibu Zainab sudah tidak punya siapa-siapa lagi kecuali saya. Jadi, Ibu tolong saya ya. Tapi kenapa Nak Lili nggak mau menemui Ibu Zainab lagi? Pokoknya nanti saya jelaskan. Saya sekarang pulang dulu ya, Bu. Tahu tahun apa. Permisi, Bu. Iya, iya. Kasihan Lili. Karena saya dia jadi bermasalah. Ada masalah apa sih sebetulnya, Nak? Saya jadi deg-degan. Nak Lili nggak pernah cerita apa-apa sama saya. Saya jadi bingung. Ada apa sih, Nak? Lili berusaha melindungi saya dari ayahnya. Memangnya kamu ada urusan apa dengan si tuan tanah itu? Nap? Jenab?
Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti apa sebetulnya salah saya. Hingga nasib saya seburuk ini. Pak Salim selalu menteror saya. Karena Semua orang sudah tahu kalau dia itu suka sama kamu. Dia kecewa karena kamu sudah menikah dan punya anak dari laki-laki lain. Rupanya sampai sekarang dia masih penasaran untuk mendapatkan kamu ya, Nap. Sulit dibayangkan, laki-laki sekejam itu kok bisa ya punya anak sebaik Nak Lili? saya sudah terlalu banyak berhutang budi pada Lili. Saya tidak mau menyusahkan dia lagi. Lebih baik saya pergi dari sini. Pergi? Pergi kemana, Nap? Saya mau menyusul Malin ke Jakarta. Kok makanannya belum dimakan sih, Bang? Kapan lagi makan enak? Gimana aku mau makan enak, Rif? Setelah dengar kata-kata kamu yang kayak tadi. Sorry deh, Bang. Kalau kata-kata saya bikin Abang nggak nafsu makan. Tapi saya ngomong apa adanya, Bang. Rif, aku mau tanya satu hal sama kamu, Rif. Emang salah kalau kita usaha cari rezeki? Bang, saya itu tahu, Bang, masalahnya mafia itu, Bang. Makanya saya nggak pingin Abang kena masalah lagi. Abang mesti percaya sama saya. Saya itu dari kecil tinggal di Jakarta, Bang. Jadi saya tahu masalahnya mafia itu, Bang. Alhamdulillah, Apa sudah diizinkan pulang oleh dokter. Ternyata kau masih memikirkan apa kau sendiri. Tentu saja saya mikirin apa. Apa maksud apa? Apa sangko kau lebih suka mengurus ibunya si Malin itu? Saya hanya kasihan dengan Bu Zainab, Pak. Ibu Zainab kan sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lili, kau tahu, si Zainab itu bisa menjebloskan apa kau ke penjara. Penjara? Iya. Mana yang akan kau bela? Si Zainab atau apa kandung kau sendiri? Tapi kenapa Bu Zainab bisa mencebloskan apa ke penjara? Kau tanyakan saja sendiri sama si Zainab itu. Pokoknya suatu hari nanti, kau pasti akan menyesal. Karena terlalu membela si Zainab. Cepat bawa apa? Pergi dari sini. Jakarta itu kayak rimba belantara, Nap. Saya tahu. Saya pernah hidup di sana. Apa yang kamu dapat dari sana? Hanya kekecewaan dan masalah, iya kan? Makanya kamu balik ke kampung ini. Karena kamu kecewa sama Jakarta. Bagi saya, Jakarta memang menyimpan sejuta kepahitan. Tapi bagi Malin, Jakarta menyimpan sejuta harapan. Saat ini saya hanya hidup untuk Malin, anak saya. Bukan untuk diri saya sendiri. Kalau gitu, kamu panggil aja si Malin. Suruh dia pulang. Agar bisa bantu kamu untuk menghadapi Pak Salim. Kenapa enggak? Lesna, saya tidak tahu Malin ada di mana. Saya juga tidak tahu bagaimana menghubungi Malin. Masya Allah, Nap. Kamu nggak tahu Malin di mana. Terus kamu ngotot mau ke Jakarta. Gimana kamu bisa cari dia ke Jakarta? Saya hanya ingin berusaha mencari.
Semuanya saya serahkan pada Allah. Dengan modal pakaian keren ini, aku bisa melamar kerja di kantoran. Selamat siang. Siang, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kemari untuk... Mau bertemu dengan siapa ya, Pak? Oh, bukan. Saya kesini mau melamar pekerjaan. Saya tadi baca lowongan kerjaannya di koran pagi ini. Sebagai informasi aja ya, Pak. Kami di sini mencari badut. Badut? Iya, badut untuk pesta ulang tahun anak-anak. Tapi sepertinya Bapak overqualified untuk profesi itu. Tapi kalau misalnya Bapak tetap mau melamar, silahkan Bapak memberikan saya... Enggak, makasih. Kantor bagus-bagus nyarinya badut. Dasar. Dicari pengalaman kerja marketing minimal 2 tahun. Gimana saya mau kerja kayak gini? Pri, kamu bisa benerin mobilnya? Saya coba dulu, Tuan. Pri, saya nggak ada waktu untuk coba-coba. Saya sudah terlambat. Lebih baik saya panggil mobil derek saja. Sial! Baterai saya habis lagi. Pri, kamu ada recehan nggak buat telepon? Ini, Tuan. Saya pinjam dulu ya. Iya, Tuan. Mogok, Pak. Iya. Tapi saya nggak butuh bantuan buat dorong. Udah, sana pergi. Nggak bisa di starter ya? Iya. Mungkin akinya kali, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Hebat kamu, Pri. Bukan saya, Tuan. Tapi dia. Hei, kamu. Sini sebentar. Dia yang bantuin saya betulin mobil ini, Tuan. Pantesan, Bapak pikir kamu yang ngebenerin mobil. Pak, akinya udah mesti diganti, Pak. Terima kasih. Kamu telah ngebenerin mobil saya. Dan ini ada sedikit buat kamu. Enggak, Pak. Makasih. Terimalah. Enggak, Pak. Makasih, Pak. Saya permisi. Kok dikasih uang kok malah nggak mau sih? Aneh. Ayo, Pri, kita jalan. Baik, Tuan. Harusnya abang ambil tuh duit. Kita kagak makan ketoprak lagi, makan pizza. Rif, kamu tahu kenapa Abang ke Jakarta? Nekat. Abang punya bos. Bos Abang buka usaha bengkel di Jakarta. Makanya Abang berani kemari. Kenapa nggak abang temuin aja tuh bos abang? Hah? Kan lebih enak kerja di bengkel daripada jadi tukang semir. Alamatnya hilang, Rif. Waktu Abang pertama nyampe di Jakarta, barang Abang habis semua dirampok. Termasuk alamatnya Pak Harun. Gue bilang juga apa bang? Di Jakarta itu rimba belantara. Di sini banyak binatang buas. Makanya abang harus hati-hati. Kalau abang pinter mesin, kenapa nggak abang coba ngelamar kerja di bengkel aja? Semuanya butuh pengalaman. Loh, kan abang udah berpengalaman. Tapi Abang nggak punya buktinya. Abang nggak punya surat bukti kalau Abang pernah kerja. Mana mereka mau percaya sama Abang? Andaikan, Rif, Abang bisa nemuin Pak Harun ya.
Pak Harun? Iya Pak, Pak Harun. Apa Bapak tahu alamatnya Pak Harun di Jakarta? Iya. Saya ada perlu penting sekali dengan Pak Harun. Boleh Pak saya minta alamatnya? Sebentar yo. Iko kartu namuyo. Pak Harun, saya Lili Pak dari Padang. Saya mau menanyakan kabar Malin. Apa? Malin tidak pernah menemui Bapak? Malin sudah lama Pak ke Jakarta. Katanya mau menyusul Bapak. Bapak yang menjanjikan pekerjaan kan? Jadi Malin tidak pernah menemui Bapak. Baik, terima kasih ya Pak. Aduh, gimana nih jadinya? Bu Jana tetap mau menyusul Malin. Padahal Malin sendiri nggak jelas ada di mana. Gimana caranya Bu Jana bisa mencari anaknya? Ibu tolong sampaikan kepada Bu Zainab kalau sampai sekarang Malin belum sampai ke Jakarta dan belum bekerja di tempat Pak Harun. Ya Bu ya? Iya. Mudah-mudahan Bu Zainab mau membatalkan niatnya untuk pergi ke Jakarta. Ya. Pak, Saya ada tugas lagi untuk kamu. siapa? Permisi, Pak. Ada apa, Dek? Siapa yang meninggal, Pak? Dodi, anak sulung mereka. Situ siapa? Situ bukannya kesini untuk melayat ya? Saya kesini justru mau ketemu sama Dodi, Pak. Dodi sudah meninggal semalam. Kabarnya sih overdosis. Overdosis? Apaan tuh, Pak? Kecanduan obat terlarang narkoba. Makanya banyak polisi yang datang ke sini untuk mengusut kasus ini. Saya permisi, Pak. Jadi, lu baru tahu pekerjaan si Ramu kayak begitu? Kayak gitu gimana maksud kamu? Dulu itu, suka makin dia. Terus sekarang jadi tukang narkoba. Makanya, gua nggak mau berurusan sama mereka. Gua nggak mau ikut-ikutan. Gua kagak mau nambah dosa. Mendingan kita nyari duit yang halal, yang penting bisa makan. Terus hidup tenang deh. Loh, Rif. Bos, Gimana? Barangnya ada? biar saya jelasin, Bos. Yang namanya Doni udah meninggal. Saya ke tempatnya sendiri, Bos. Jenazahnya lagi didoain, Bos. Lagi didoain maksud saya. Paling-paling uangnya dia yang pakai, Bos. Enggak, Bos. Saya lihat sendiri, Bos. Saya ngomong jujur, Bos. Oh ya? Benar, Bos. Mana barangnya, mana? Mana barangnya? Bang, abang nggak apa-apa kan? Bang, bangun bang. Bang, ayo bangun bang. Yuk kita kabur. Kabur? Iya, gue takut. Nggak mesti takut. Kita nggak salah, Rif. Saya ngomongin sebenarnya kok. Abang masih percaya sama saya. Ayolah, ayo deh bang. Yuk, kita kabur. Nggak, Rif. Kita nggak salah, Rif. Aduh bang, preman itu bakal balik lagi ke sini bang. Saya tinggal bilang sama mereka. Saya nggak akan kerja mau lagi sama mereka. Emangnya segampang itu? Dia itu bakal ngabisin abang. Yuk bang, kita kabur. Maksud kamu kabur apa sih? Dia itu bakal nyari abang
Dan abang bakal dihabisin sama mereka. Dihabisin. Iya. Emang. Bang, sekarang kan kita aman. Walaupun golong jembatan, yang penting aman. Saya ngerasa bersalah sama kamu, Rif. Gara-gara saya, kamu mesti ninggalin tempat kamu, Rif. Alah, nggak apa-apa. Itu juga bukan rumah gua. Cuma ngontrak. Tapi... Rif. Rif. Bang, gua ngantuk nih. Saya nggak akan pernah ngelupain kebaikan kamu, Rif. Saya janji, kalau saya sudah berhasil nanti, saya akan balas semua kebaikan kamu. Kenapa kamu datang kemari lagi, Li? Nanti kalau ayahmu tahu. Apa enggak tahu, Bu? Apa Bu Hasna sudah memberitahukan pesan saya mengenai Malin? Jadi untuk apa Ibu ke Jakarta kalau Ibu tidak tahu di mana Malin? Di sini atau di Jakarta sama saja, Li. Tapi Bu, Lili, Ibu di sini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lebih baik Ibu mencari Malin ke Jakarta. Ibu harus bertemu dengan dia. di sini masih ada saya, Bu. Justru karena kamu, Ibu memutuskan untuk ke Jakarta. Karena saya. Kamu sudah terlalu banyak menolong Ibu. Ibu tidak ingin menyusahkan kamu lagi. Ibu harus berusaha untuk memperjuangkan nasib Ibu sendiri. Nab! Jenab! Aduh, gawat! Aduh, gawat! Ada apa, Bu? Itu, mereka semua ada di sini. Mereka tahu Jenab ada di sini. Bu, ayo kita pergi dari sini ya. Ayo, Bu, kita pergi. Tapi... Untuk sementara kita aman di sini, Bu. Li, kenapa kamu melakukan ini semua untuk Ibu? Kalau sampai ayahmu tahu. Saya tidak peduli lagi dengan apa, Bu. Istighfar, Li. Kamu tidak boleh bicara seperti itu pada ayahmu. Apa tidak pernah sayang sama saya, Bu? Apa juga tidak sayang dengan almarhumah Ibu? Ibu saya meninggal karena tekanan batin. Apa tidak pernah menghargai orang lain? Sudah. Ibu sudah saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan apa menyakiti ibu. Seperti apa menyakiti ibu kandung saya.
Gubuk ini akan kami hancurkan. Kalau kau tidak memberitahukan kemana perempuan itu pergi. Perempuan yang mana? Saya tidak mengerti maksud kalian. Hei, jangan pura-pura tidak tahu. Kami lihat sendiri dengan mata kepala kami. Anak perempuan itu datang ke sini. Di mana dia? Kemana perginya perempuan itu? Jawab! Takut tuh kalian semua. Kalian sengaja menjadi budak Tuan Tara yang zolim itu. Rif. 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 Bangun, Rif. Rif. Ini abang beliin makanan buat kamu. Abang jalan dulu ya. Bang, abang mau kemana? Abang mau cari kerjaan. Rif, abang mau minta tolong. Kamu hari ini nggak usah kerja. Ya, abang udah cukup ngerepotin kamu. Kamu hari ini cukup cari rumah kontrakan baru buat kita. Supaya kita nggak tinggal di tempat ini lagi. Ya? Abang mau nyemir pakai baju kayak gitu? Enggak. Pokoknya kamu percaya aja sama abang. Ya? Abang nggak akan ngecewain kamu lagi. Abang janji. Kita ketemu lagi nanti sore di sini. Ya? Abang jalan ya. Masih aja nyimpen-nyimpian tuh orang. Bang Malin. Kalau gua kagak nyemir hari ini, bisa-bisa kita kagak makan besok. Berkas-berkas lamarannya mana? Berkas apa ya, Mbak? Loh, Anda kesini mau melamar pekerjaan kan? Iya. Iya, jadi berkas-berkas lamarannya ada tidak? Anda mengerti maksud saya? Surat lamaran, fotokopi ijazah, surat referensi, dan lain sebagainya, semuanya harus diserahkan sama saya. Loh, saya nggak punya semua itu, Mbak. Loh, gimana Mas ini? Mau melamar pekerjaan kok nggak punya apa-apa? Loh, tapi saya kira... Maaf ya Mas, kalau mau melamar pekerjaan di sini, semua data-data lamaran-lamaran harus lengkap. Silakan, pelamar berikutnya. Baik, saya akan coba telepon Bapak lagi sebentar. Kamu sedang apa di kantor saya? Kerja macam apa kalian ini? Melakukan pekerjaan semudah itu saja kalian tidak bisa. Uang saya sudah habis untuk kalian. Kami berdua sudah ikutin instruksi Bapak. Tapi... Apa kalian tidak tahu kemana mereka pergi? Tidak, Pak. Mungkin Bapak bisa tanya sama anak Bapak. Cukup! Kalian tidak perlu mengajari saya. Awas kamu, Lili. Berani sekali kamu melawan bapak kamu. Kamu pergi bersama perempuan yang tidak tahu diuntung itu. Awas kamu. Kenapa kamu tidak kembali ke rumah, Li? Ibu kan tahu bagaimana apa. Lagi pula kalau saya pulang, saya pasti dipaksa memberitahukan di mana ibu sembunyi. Lalu bagaimana nasib kamu sekarang? Sekarang kita senasib, Bu. Lebih baik saya bantu ibu mencari Malin. Apa? Ini, Bu. Semua sudah saya siapkan untuk ibu. Semua tabungan dan perhiasan saya sekarang bisa ibu gunakan sebagai bekal mencari Malin, Bu, di Jakarta. Masya Allah, Li. Dan sekarang ibu tidak sendirian lagi. Saya akan ikut menemani ibu ke Jakarta. Jadi, kamu akan meninggalkan ayah kamu? Apa tidak akan memaafkan saya, Bu? Di samping itu, saya juga tidak rela membiarkan ibu sendirian. Li! Kamu yakin gak ada yang ngikutin kamu, Tak?
Ini semua sudah beres. Dan ini pakaian seadanya untuk kamu dan Ibu Jenab. Ya. Makasih ya, Tak. Dulu saya kira percintaan seperti ini cuma ada di novel-novel, Li. Ternyata di dunia nyata pun masih ada kisah cinta seperti Romeo and Juliet. Sekarang, saya akan mengalihkan perhatian apa kamu supaya kamu dan Ibu Jenab bisa pergi ke pelabuhan dengan aman, ya? Makasih ya, Tak. Ayo, Bu. Rupanya kamu sudah bosan hidup ya? Kamu tahu kan siapa saya ini? Penguasa di negeri ini. Tidak seorang pun yang bisa melawan saya. Saya tuan tanah di kampung ini. Tanpa saya, kalian semua tidak akan bisa makan. Saya tidak butuh air mata kamu. Saya mau tahu kemana anak saya pergi bersama si Zainab itu. Ampun, Pak. Saya nggak tahu, betul saya nggak tahu, Pak. Jawab pertanyaan saya dengan benar. Demi Allah, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Ampun, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ita? Pak, saya ada kabar buruk mengenai Lili, Pak. Kenapa Lili? Di mana dia sekarang? Saya dengar Lili bunuh diri lompat ke dalam jurang, Pak. Lompat ke jurang? Bunuh diri? Sekarang mereka sedang berusaha mencari Lili ke dalam jurang. Bapak mau ikut? Iya. Di sebelah mana? Di mana? Di mana tempat dia terjun itu di mana? Kamu lihat nggak? Loh, saya juga bingung, Pak. Saya cuma dengar kabarnya aja. Saya langsung hubungi Bapak. Oh, jadi kamu cuma mendengar kata orang, bukan menyaksikan sendiri. Ada yang bilang Lili bunuh diri bersama seorang wanita, Pak. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Lili! Sekarang kamu aman, Li. Ayahmu tak akan mengejar kamu lagi. Ayah kamu mengira kamu sudah mati. Malin, Ibu datang menemuimu. Saya hidup di Jakarta kayak gitu, siapa gua. Woi, Bang Malin. Tunggu sebentar ya. Woi, Bang Malin. Kamu udah dapat rumah kontrakannya belum? Sorry deh, Bang. Seharian ini saya nyemir. Takut besok gak bisa makan. Loh, kamu nggak percaya sama abang? Ini apa? Jadi, Abang udah kerja? Kamu doain abang ya. Kalau malam ini abang lolos tes, mulai besok abang kerja kantoran. Dapat gaji bulanan. Oke. Abang sekarang mesti balikin mobil dulu. Oke? Yuk. Yuk. Aku lanjutin dong lagunya. Kamu tahu kemana TV kita saat ini? Jalan Cipulir Permai nomor 57, Pak. Kamu tahu rumah siapa? Rumahnya Ibu Dewi Sundari. Kamu tahu siapa itu Ibu Dewi Sundari? Enggak, Pak. Mungkin pelanggan kita, Pak. Setiap pegawai yang baru itu bakal dites oleh istri bos. Jadi kamu harus siap-siap aja. Dan setahu saya sih, pegawai yang baru dites sama istri bos nggak ada yang selamat.
Itu aja ya. Oke, kita berangkat ya. Siap-siap kita. Semoga saya selamat deh. Siapa yang mau datang? Anaknya Mas? Bukan. Saya mengirimin satu teknisi baru. Tolong kamu awasi pekerjaannya, apakah memuaskan atau tidak. Oh, teknisi. Ya, satu teknisi baru lagi. Karena saat ini saya lagi mau menerima satu pegawai baru. Mas, sebentar ya. Ada tamu tuh kayaknya. Bi! Bi! Bukain pintu, Bi! Halo, Mas? Iya, saya kirain anaknya Mas minta uang bulanan. Biasanya kan tanggal-tanggal segini dia udah minta uang jajan sama Mas. Ya udah ya, Mas ya. Saya temuin dulu tamunya. Bye. Permisi. Bu. Kamu nggak minum? Enggak, Bu, makasih. Kalau kamu capek, istirahat aja dulu. Iya, Bu. Pasang seragam serta buku tulis yang diserahkan Danjen Akademi TNI. Permisi, Bu. Udah selesai kamu? Sudah selesai, Bu. Cuman Ibu tolong cek aja. Cuman kalau Ibu puas, Ibu bisa tolong tanda tangan ini, Bu. Saya percaya kok sama kamu. Tolong kamu berikan cek ini sama tamu saya yang ada di depan. Setelah itu, kamu usir dia. Iya, Bu.